Ya, shalom semuanya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, kapanpun kalian lihat video ini. Seperti di judulnya, saya kasih judul itu manusia kekal. Kali ini saya mau bahas tentang manusia kekal. Karena gini, ada orang yang masih memiliki cara berpikir bahwa manusia itu adalah manusia yang fana. Apakah benar demikian? Fana artinya itu adalah tidak kekal. Apakah manusia itu tidak kekal? Nah, saudara, sebenarnya gini, kalau konsep ini terus-menerus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ujung-ujungnya kita akan dikuasai oleh ketakutan akan kematian. Karena kita hanya berpikir bahwa manusia itu adalah fana, tidak kekal, sehingga setelah kematian ya udah mati aja, gitu. Hilang, seolah-olah seperti itu. Ya memang sih siapapun juga takut mati. Saya pribadi juga takut mati tentunya. Saya takut apa? Saya takut karena belum bisa berbuat banyak di dunia ini. Saya juga takut karena belum bisa memaksimalkan seluruh potensi yang Tuhan sudah percayakan kepada saya. Saya juga takut karena belum bisa memberikan sesuatu yang berharga kepada orang tua saya, juga kepada pasangan saya, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi alasan-alasan seperti itu. Untuk itu kita perlu menyadari terlebih dahulu bahwa sebenarnya kita itu adalah makhluk yang kekal. Kita ini adalah manusia yang kekal, bukannya fana. Mari kita baca dalam Kejadian 2 ayatnya yang ke-7. Dikatakan di dalam firman Tuhan seperti ini, saudara. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Di beberapa terjemahan lain, saya coba cek gitu ya. Kita kalau membaca Alkitab atau menggali isi Alkitab, kita perlu juga ngecek dalam bahasa aslinya atau juga di dalam bahasa lainnya, saudara. Ada salah satu translation dari bahasa Inggris yaitu Amplify Bible. Itu menarik karena membantu kita untuk memahami firman Tuhan, karena ada dalam kurungnya itu yang membuat kita lebih memahami, lebih mengerti ayat-ayat tersebut, saudara. Dikatakan seperti ini, then the Lord God from dalam kurung that is created the body of man from the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life, and the man become a living being. Nah, lalu ada tanda kurungnya di situ, an individual complete in body and spirit, tubuh dan roh. Maksudnya seperti ini, saudara. Saat Tuhan menciptakan manusia di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7 tadi, Tuhan itu tuh menciptakan kita dari debu dan tanah. Itu betul. Itu salah satu unsurnya. Lalu kemudian ada unsur yang kedua, yaitu Tuhan menghembuskan nafas yang kemudian menjadi roh, saudara. Nah, saudara, saya tidak mau terjebak di dalam pemahaman trikotomi ataupun dikotomi ya, saudara. Karena saya nggak mau membahas khusus tentang kedua hal tersebut, saudara. Tetapi sebelum lebih lanjut, saya perlu memberitahu tentang hal ini bahwa saya juga percaya bahwa manusia itu terdiri dari 3 unsur, yaitu adalah tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh adalah unsur daging, saudara, yang bisa dilihat, dirasa, diraba, dipegang, gitu, dan lain sebagainya. Itu tubuh. Jiwa adalah unsur batinia manusia, saudara. Nggak bisa dilihat. Jiwa itu tuh meliputi pikiran, perasaan, juga kehendak. Seperti ada teori-teori juga yang sering menyamakan tentang ketiga hal ini sebagai 3 H, saudara. Heart, hand, dan head, saudara. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Dengan pikirannya manusia itu dapat berpikir. Dengan perasaannya manusia dapat mengasihi sesamanya. Dan dengan kehendaknya manusia juga bisa memilih dan mengambil keputusan sesuai dengan kehendaknya sendiri, saudara. Nah, itu di dalam jiwanya kita, saudara. Sementara roh adalah nafas yang Tuhan hembuskan ke manusia, seperti di dalam kitab Kejadian 2 ayat yang ke-7 tadi, saudara. Dan inilah yang memungkinkan manusia bisa berelasi, bisa berkomunikasi langsung dengan roh Tuhan itu sendiri. Intinya, saudara, manusia itu terdiri dari 2 unsur, yaitu dari bagian yang materi juga yang non materi, saudara.
Nah, di dalam materi ini artinya adalah bagian manusia yang kelihatan. Tetapi yang non materi ini adalah manusia yang tidak kelihatan, yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Secara kasat mata kita tidak bisa melihat, tetapi kita bisa merasakannya, saudara. Nah, yang jadi masalah adalah seringkali seperti ini. Kita itu lebih memikirkan yang materi daripada yang non materi. Tubuh kita perhatikan, kita rawat baik-baik, kita jaga baik-baik, kita jaga kesehatan supaya tubuh kita tidak mudah terserang suatu penyakit, saudara. Tapi manusia roh kita seringkali juga melupakannya gitu. Padahal yang fana apa? Yang fana adalah tubuh, saudara. Sementara roh di dalam diri manusia itu kekal. Makanya tadi saya kasih judul itu adalah manusia kekal, saudara. Di dalam Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Saudara, jelas sekali bahwa ayat ini tuh menegaskan bahwa pada akhirnya tubuh kita itu akan kembali menjadi tanah seperti semula, saudara. Sementara roh kita akan kembali kepada Tuhan. Jadi gini loh, sebagai manusia memang tubuh kita fana, tidak kekal. Tapi ingat bahwa roh di dalam diri kita itu kekal. Artinya gini, saudara, roh itu lebih penting daripada tubuh fisik kita. Saya tidak sedang mengatakan bahwa tubuh itu tidak penting, saudara. Makanya saya kan di beberapa khotbah yang lain pun juga sering mengatakan bahwa kita harus memperhatikan tubuh kita, fisik kita, saudara. Yesus sendiri di dalam pertumbuhannya, di dalam usianya pun juga menjaga fisiknya sehingga dia semakin besar, semakin kuat badannya juga, saudara. Nah, tetapi yang di sini saya mau tegaskan bahwa roh yang di dalam diri manusia itu jauh lebih penting, saudara. Yang seringkali kita juga lupakan. Nah, di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-26 dikatakan seperti ini. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah, di ayat ini dia mau tegaskan bahwa roh di dalam diri kita itu kekal. Karena kita adalah manusia yang kekal, sekali lagi. Saudara, kekekalan itu ada dua tempat. Surga dan neraka. Nah, saudara, sekarang pilihannya adalah di tangan saudara semua. Kita mau kemana nih? Ke surga atau ke neraka? Caranya gimana? Ayat yang sudah sering kita hafalkan mungkin, ayat yang sudah sering dibaca berulang-ulang, mengatakan seperti ini, saudara. Yohanes 3 ayat 16 sampai ke 18. Kita baca satu persatu ya, saudara. Ayat 16 dikatakan seperti ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17, ini ayat yang sering ditinggalkan, orang lebih terpaku dengan ayat 16-nya saja. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkannya oleh dia. Ayat 18 dikatakan seperti ini, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Bagi yang tidak percaya, dia di bawah hukuman, kata ayat ini. Tapi bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat itu, maka ia tidak binasa, dikatakan dalam ayat yang ke-16 tadi. Lalu juga ditambahkan di ayat 18 bahwa tidak dihukum, saudara. Justru di ayat 16 dikatakan apa? Bahwa kita akan memperoleh hidup yang kekal. Itu bagi orang yang percaya kepadanya, saudara.
Nah, memerhatikan tubuh itu penting, sekali lagi penting saudara. Tetapi yang lebih penting adalah memperhatikan roh kita saudara. Tubuh bisa sehat jika kita makan makanan yang bergizi. Roh bisa sehat kalau kita bisa menjalin relasi, memiliki hubungan yang intim dengan Bapa di sorga. Ya, kalau mau guyonan gini saudara, sebelum kita ke surga, ya lebih baik kenalan dulu nih sama yang punya sorga, supaya nggak kagok nanti gitu. Nah, jadi intinya saudara, kesimpulan yang ingin saya sampaikan di dalam video ini adalah, yuk mari kita bangun hubungan yang intim dengan Bapa di sorga di tengah situasi seperti ini saudara, sehingga akhirnya roh kita yang kekal ini akan menuju juga ke tempat kekekalan yang seharusnya di mana Bapa di sorga berada. Itu adalah naturnya manusia loh. Pertama kali kita diciptakan di heaven, di Firdaus. Manusia pertama kali diciptakan di tempat itu saudara. Untuk itu akhirnya kita juga akan kembali ke tempat itu saudara. Roh kita kekal. Kita adalah manusia yang kekal. Jangan pernah lupa untuk hal itu. Untuk itu mari kita jaga tubuh kita. Kita juga jaga roh kita saudara, supaya roh kita ini nanti bisa bersama dengan Bapa di sorga. Amin. Tuhan Yesus memberkati.